down, yeah. I've been feeling so, Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Laura Magdalena Tambunan, Regina Laurencia Boruginting, dan Rosi Diarni Lingga akan menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu kasus suap pajak di tengah pandemi jadi rapor merah dan kerja berat pemerintah. Sebelum masuk studi kasus, kami akan menjelaskan apa pengertian dari pajak. Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dan juga untuk mengatur konsumsi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengenaan pajak. Prinsip pengenaan pajak yang baik telah dikemukakan oleh Adam Smith dengan Canon of Taxation dan para ahli keuangan negara lainnya, yaitu suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi dari beban pajak harus adil. Setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar. Yang kedua, pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah memungkinkan tercapainya sistem pajak yang efisien, beban lebih pajak harus seminimal mungkin. Yang ketiga, pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisiensian yang terjadi di sektor swasta apabila instrumen pajak dapat melakukannya. Yang keempat, struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, sistem pajak haruslah dimengerti oleh wajib pajak. Yang keenam, administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sedikit mungkin. Yang ketujuh yaitu ada kepastian. Yang ke-8 dapat dilaksanakan, dan yang ke-9 dapat diterima. Selanjutnya kita akan membahas masalah keadilan sistem pajak. Dalam hal ini, ada dua prinsip keadilan yang digunakan, yaitu yang pertama prinsip manfaat dan yang kedua prinsip kemampuan membayar. Yang pertama, prinsip manfaat dalam perpajakan. Menurut prinsip ini, setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktivitas pemerintah. Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip manfaat sesuai dengan insiden keseimbangan anggaran. Kedua-duanya berdasarkan model pertukaran sukarela atau voluntary exchange model. Dalam hal ini, pengenaan pajak dapat didasarkan pada kriteria efisiensi, yaitu di mana tingkat produksinya ditentukan pada biaya marginal sama dengan harga. Yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Menurut prinsip ini, tiap orang harus membayar bagiannya atau pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Prinsip ini tidak mempunyai dasar ilmiah, karena didasarkan pada sesuatu yang sangat abstrak. Untuk dijadikan suatu prinsip perpajakan yang operasional, maka prinsip ini juga harus menggunakan suatu ukuran operasional untuk mengukur kemampuan seorang untuk membayar pajak. 3 ukuran yang bisa dipakai untuk mengukur kemampuan seseorang membayar pajak yaitu pendapatan, pengeluaran konsumsi, dan kekayaan. Nah, sampailah kita kepada studi kasus. Kami mengambil judul studi kasus yaitu kasus suap pajak di tengah pandemi menjadi rapor merah dan kerja berat pemerintah. Anggota Komisi ke-11 DPR Republik Indonesia, Anies Biarwati menegaskan, munculnya kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi berita buruk dan rapor merah sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah. Kasus tersebut mencuat setelah Ketua KPK Alexander Marwata mengonfirmasi perihal dugaan suap pajak. Namun KPK belum menyebut tersangka karena proses penyidikan masih berjalan. Munculnya kasus ini dinilainya menjadi ironi dikarenakan seharusnya antara otoritas pajak dan wajib pajak sama-sama memiliki kesadaran. Kesadaran yang dimaksud yaitu kesadaran bahwa pajak itu sudah memenuhi 4 prinsip, yaitu dimulai dengan prinsip pertama yaitu keadilan, yaitu pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Kemudian, prinsip kepastian atau certainty, di mana pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tahun 2021 dapat kembali membuka risiko shortfall penerimaan perpajakan. Masa transisi akibat pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi masih dirasakan oleh semua sektor.
Sementara kebijakan insentif perpajakan juga masih menjadi salah satu aspek penyumbang potensi shortfall di tahun ini. Walaupun di sisi lain insentif yang diberikan pemerintah sebagai kelanjutan dari program insentif wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 pasti menjadi hal yang sangat ditunggu dan menggembirakan bagi wajib pajak. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait pemberian insentif di masa pandemi. Pemerintah didorong serius membuat skala prioritas dan meminimalkan risiko kerugian karena saat insentif pajak diberikan, artinya ada potensi penerimaan negara yang hilang. Pemerintah juga harus menjunjung tinggi keadilan, mengingat semua wajib pajak di semua sektor sangat terdampak pandemi COVID-19, tetapi tidak semuanya bisa mendapatkan insentif. Dari studi kasus yang kami bahas adalah kesadaran pajak haruslah memenuhi 4 prinsip pajak, dimulai dari prinsip keadilan, yaitu pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Kemudian prinsip kepastian atau certainty, di mana pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan insentif pajak yang disebut sebagai penyumbang potensi shortfall. Shortfall adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN perubahan. Kebijakan insentif pajak ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu bagi wajib pajak, namun masih ada berita yang kurang mengenakan untuk didengar mengenai insentif pajak ini, dikarenakan tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, timbullah kasus suap pajak yang merugikan masyarakat. Jadi, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi yang sangat ketat mengenai kebijakan insentif pajak yang diselenggarakan, agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan masyarakat, agar pemungutan pajak dilakukan secara maksimal, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar pemerintah.